sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Kita bertemu kembali di acara Belajar dari Rumah melalui TV Peduli. Salam sehat buat kita semua. Dan ingat untuk mengikuti aturan pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak-anak, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang bentuk aljabar dengan subbab mengenal bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah anak-anak menonton dan menyimak tayangan ini, diharapkan kalian dapat mengenal bentuk aljabar, dapat mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar, dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan dan kita akan mengenal bentuk-bentuk aljabar. Perhatikan percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi. Pak Budi kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Agus beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku saja Pak, untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi, terlihat bahwa ada 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Budi menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Agus langsung menyebutkan banyak buku yang dibeli dalam satuan buku. Maka, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Dalam percakapan, Pak Budi membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Agus membeli 5 buku. Kita misalkan simbol X adalah banyak buku yang ada dalam kardus. Maka kita akan membuat bentuk aljabar dari 2 kardus buku dan 3 buku. Bentuk aljabarnya 2X tambah 3. Sedangkan 5 buku, bentuk aljabarnya adalah 5. Kemudian kita perhatikan kembali contoh-contoh ilustrasi bentuk aljabar yang lain pada tabel berikut. Misalkan, simbol X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Simbol Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Pada gambar pertama, ada 3 bola. Bentuk aljabarnya 3. Pada gambar yang kedua, ada 1 kotak bola, maka bentuk aljabarnya X. Gambar 3 ada 2 kotak bola, maka bentuk aljabarnya X tambah X atau bisa dituliskan 2X. Pada gambar 4 ada 2 kotak bola, 2 bola, maka bentuk aljabarnya 2X ditambah 2. Dan gambar yang kelima ada 2 kotak bola, 2 tabung bola, dan 3 bola. Maka bentuk aljabarnya 2X tambah 2Y tambah 3. Pada bentuk-bentuk dalam simbol atau huruf pada tabel ini dinamakan bentuk aljabar. Kalian juga bisa menggunakan simbol atau huruf-huruf lain untuk menyatakan bentuk aljabar yang lain. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang dimaksud bentuk aljabar? Ada yang tahu? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan-bilangan yang belum diketahui. Mari kita lihat contohnya. Pertama, 8X. Ada huruf di dalam bentuk aljabar ini yaitu X. Yang kedua, 3A tambah 5B. Ada 2 huruf yaitu huruf A dan B. Yang ketiga, minus 8M
dikurang 10N tambah 4. Ada dua huruf, yaitu huruf M dan huruf N. Dari contoh-contoh bentuk aljabar tadi, ada bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangannya. Biasa disebut dengan suku. Bentuk aljabar berdasarkan sukunya. Contoh 1. 8X memiliki satu suku atau monomial karena hanya satu sukunya, yaitu 8X. Yang kedua, 3A ditambah 5B memiliki dua suku atau binomial karena ada dua suku, yaitu 3A suku pertama, 5B suku kedua. Yang ketiga, minus 8M dikurang 10N tambah 4 memiliki tiga suku atau trinomial karena ada tiga sukunya, yaitu minus 8M, minus 10N, dan 4. Tapi perlu diperhatikan bahwa setiap bilangan yang di sampingnya ada tanda kurang, maka bilangan itu menjadi negatif. Dan untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Maka kita lanjutkan untuk subbab yang kedua, unsur-unsur bentuk aljabar. Anak-anak, dalam bentuk aljabar ada beberapa unsur yang harus kita ketahui. Apa saja? Yang pertama, variabel atau peubah adalah lambang pengganti atau simbol berupa huruf pada suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya variabel ini dapat dituliskan dalam huruf kecil. Yang kedua, koefisien adalah bilangan yang berada di depan suatu variabel. Dan yang ketiga adalah konstanta, adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Mari kita perhatikan contohnya. Tentukanlah variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. 8X tambah 3. X-nya merupakan variabelnya. 8 merupakan koefisien dari variabel X karena 8 berada di depan X. Dan 3 merupakan konstanta karena 3 tidak memiliki variabel. Contoh 2. 3A ditambah 5B dikurang 10 dikurang 9. Variabelnya adalah A dan B karena ada dua huruf yang ada di bentuk aljabar berikut. Koefisien dari variabel A adalah 3 dan minus 10 karena 3 dan minus 10 berada di depan variabel A. Koefisien dari variabel B adalah 5 karena 5 berada di depan variabel B. Dan konstantanya adalah 9, minus 9 karena minus 9 tidak memiliki variabel. Contoh 3. 8P ditambah 3Q dikurang 12P dikurang 6Q tambah 9. Variabelnya adalah P dan Q karena ada dua huruf pada bentuk aljabar ini. Koefisien dari variabel P adalah 8 dan minus 12. Karena 8 dan minus 12 ada di depan variabel P. Koefisien dari variabel Q adalah 3 dan minus 6. Karena 3 dan minus 6 berada di depan variabel Q. Dan konstantanya adalah 9. Karena 9 tidak memiliki variabel. Nah, anak-anak, mudah kan? Saya yakin kalian pasti sudah dapat mengenal dan dapat menyebutkan variabel, koefisien, dan konstanta pada suatu bentuk aljabar. Maka yang selanjutnya mari kita masuk kepada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Anak-anak, pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat diselesaikan pada suku-sukunya yang sejenis. Ingat ya, suku-sukunya yang sejenis. Jadi, apakah artinya suku yang sejenis? Dan bagaimana suku yang sejenis pada suatu bentuk aljabar?
Mari kita perhatikan slide berikut. Suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat dari suatu variabel yang sama serta memiliki konstanta yang sejenis. Contoh, 10x tambah 5y dikurang 8x dikurang 9. Mari kita perhatikan mana suku-suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu 10x dan minus 8x. Kemudian 5y, apakah memiliki pasangan suku yang sejenis? Tidak ada pasangannya. Kemudian minus 9, apakah memiliki pasangan konstanta yang sejenis? Tidak ada. Maka 5y dan minus 9 merupakan suku-suku yang tidak sejenis. Contoh 2. Minus 5a kuadrat b tambah 9ab kuadrat dikurang 12 dikurang 7ab kuadrat ditambah 4a kuadrat b tambah 2. Mari kita perhatikan mana suku-suku yang memiliki pasangan yang sejenis. Tapi perhatikan variabel a kuadrat b dan ab kuadrat. Walaupun hurufnya sama, tapi pangkatnya tidak sama, sehingga variabel a kuadrat b dan variabel ab kuadrat tidak sama. Maka suku yang sejenis dari variabel a kuadrat b adalah minus 5a kuadrat b dan 4a kuadrat b. Kemudian variabel yang sama dengan AB kuadrat. Suku-sukunya adalah 9AB kuadrat dan minus 7AB kuadrat. Dan ada juga pasangan konstanta yang sejenis, yaitu minus 12 dan 2. Tetapi pada bentuk aljabar ini tidak ada suku-suku yang tidak sejenis. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari cara mengelompokkan suku-sukunya yang sejenis. Karena di dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat diselesaikan pada suku-sukunya yang sejenis. Sehingga jika suku-sukunya sudah sejenis, koefisiennya lah yang akan dijumlahkan atau dikurangkan. Mari kita amatin kembali contoh berikut. Contoh menyederhanakan bentuk aljabar. 1. 10x ditambah 5y dikurang 8x dikurang 9. Maka perhatikan sukunya yang sejenis. Lalu kelompokkan. Sama dengan 10x dikurang 8x merupakan suku yang sejenis. Tetapi yang tidak sejenis tetap dituliskan. Sehingga menjadi tambah 5y dikurang 9. Lalu koefisien dari 10x adalah 10, koefisien dari minus 8x adalah minus 8, tambah 5y kurang 9. Maka hasilnya adalah 10 dikurang 8x adalah 2x, tambah 5y dikurang 9. Contoh 2. Minus 5a kuadrat b tambah 9ab kuadrat kurang 12 kurang 7ab kuadrat dikurang 4a kuadrat b tambah 2. Maka kelompokkan suku-sukunya yang sejenis, yaitu minus 5a kuadrat b dikurang 4a kuadrat b, suku sejenis yang pertama, tambah 9ab kuadrat dikurang 7ab kuadrat, suku sejenis yang kedua, tambah minus 12 ditambah 2, suku-suku sejenis yang ketiga. Kemudian koefisien dari minus 5a kuadrat b adalah minus 5. Koefisien dari minus 4a kuadrat b adalah minus 4. Koefisien dari ab kuadrat 9ab kuadrat adalah 9. Dan koefisien dari minus 7ab kuadrat adalah minus 7. Kemudian sama dengan hasilnya minus 9a kuadrat b tambah 2ab kuadrat ditambah minus 10. Maka hasil akhirnya minus 9a kuadrat b tambah
2AB kuadrat dikurang 10. Nah, anak-anak paham kan bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar? Tentunya kalian pasti bisa. Maka untuk melatih pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan-latihan kuis yang akan saya sampaikan nanti. Kalian kerjakan di rumah kuis-kuis berikut ini. Yang pertama, tentukanlah suku-suku sejenis, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang kedua, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Anak-anak, mudah-mudahan dengan belajar dari rumah melalui TV Peduli, kalian semakin memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Dadah!